Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali lagi di sore hari ini menjelang maghrib, melanjutkan pelajaran kita mengenai akhlak yang merupakan melanjutkan tadibul akhlak, membersihkan akhlak tercela, di mana kita akan paparkan pada saat ini adalah tentang kesombongan. Dan ini nanti tentang bahaya sombong juga terbagi beberapa pembahasan ya gitu. Nah, tentunya di dalam menjelaskan yang pertama ini, maka kita harus ingat ya bahwa kesombongan itu menyebabkan iblis diusir dari surga ya. Yaitu di surah Shad ya, ayat 71 sampai 78. Allah Ta'ala firman, "Il qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin." Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, sungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruh ciptaannya kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Kemudian para malaikat itu bersujud semuanya. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Nah, dari ayat 71 sampai 73 itu jelas bagaimana penjelasan Allah menciptakan manusia dari tanah. Kemudian diperintahkan pada para malaikat ya, untuk bersujud setelah Allah sempurnakan Adam ini ya. Tetapi di ayat 74, illa iblis, kecuali iblis. Maka iblis ini terpisah dari ayat 73, menjelaskan bahwa iblis itu bukan golongan malaikat ya. Karena itu kalau sudah terpisah ya pasti berbeda ya, berbeda antara 73 itu golongan para malaikat, nah 74 itu kecuali iblis, berarti bukan golongan malaikat ya. Gitu. Nah, kenapa di ayatnya dipisahkan gitu, supaya dijelaskan ya bahwa iblis itu bukan golongan malaikat. Karena itu di surat lain ya,
surat Al-Kahfi menjelaskan wa kana minal jinni, ya. Iblis itu dari bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih, ya. Yang yaitu durhaka, ya, kepada Rabb-nya. Apa kedurhakaannya? Istakbara wa kana minal kafirin. Ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Kemudian Allah melanjutkan dialognya. Qala ya iblisu ma mana'aka antas sudah lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal alin. Allah firman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Nah, di ayat 75 ini menjelaskan bagaimana dialog Allah dengan iblis. Tentunya bahwa sebelumnya Allah mengetahui dalam diri iblis itu ada, ya, secuil kesombongan, dan pasti nanti akan ditampakkan ketika penciptaan Adam. Nah, itu inilah Allah Maha tahu, ya. Wa ma tukhfis sudur, ya, apa yang disembunyikan, ya, di dada, ya. Apa yang disembunyikan itu Allah Maha mengetahui, ya, bahwa iblis itu ada kesombongan. Dan tentunya apalagi jelas pada kita dengan dialog ini, ya, ini kesombongan iblis, ya. Apakah yang menghalangi kamu sujud, ya, kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, ya, khalaqtu biyadai, ya. Ini menjelaskan dari istimewanya Adam, ya. Kalau manusia tentunya secara, ya, secara umum, ya, dan hanya Adam saja yang diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya, sedangkan yang lainnya dari perut ibunya, ya, gitu. Gitu. Melalui proses perkawinan, ya, gitu. Kecuali Nabi Isa alaihissalam, ya, itu, ya, dia ibunya tidak melalui proses perkawinan, ya, gitu. Nah, itu, ya, Maryam binti Imran tidak melalui proses perkawinan. Nah, sedangkan istimewanya Adam, ya, dengan kedua tangan Allah, ya, gitu. Nah, itu ini menunjukkan keistimewanya Adam, ya.
astakbarta am kunta minal alin? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi, ya gitu. Nah, itu. Nah, ini jelas kesombongan iblis itu, ya. Pula mengatakan qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Betul. Jadi merasa lebih baik, ya, lebih baik daripada Adam. Nah, ini, ya, kesombongan itu. Hati-hati ini, ya. Kadang pada diri kita, ya, baru ibadah berapa rakaat sunnah, ya, gitu. Atau ini baru hafal 2 ayat, badai hafal 3 ayat itunya. Ya, nambah hafal 2 ayat genges ada kumaha gitunya, gitu. Merasa lebih baik lah gitu dari si fulan lah gitu. Nah, harus hati-hati nih. Itu lebih gitu, ya, bahwa ada rasa kesombongan, tuh, ya, gitu. Karena iblis juga merasa lebih baik dari Adam, ya, gitu. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah firman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Ya, diusir dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Wa innaka wa inna alaika lanati ila yaumiddin, ya. Dan sesungguhnya, ya, kutukanku atau laknat, ya, telah tetap atasmu sampai hari pembalasan, ya. Maka ini menjelaskan, ya, rahmat itu jauh dari orang-orang yang sombong, ya. Orang yang dilaknat adalah orang yang jauh dari rahmat, ya. Nah, itu. Sehingga tentunya bagaimana dengan sifat kesombongannya, iblis terusir dari surga. Maka tentunya kita bisa mengambil faedah orang yang terhalang dari kebaikan, terhalang dari maslahat, ya, itu adalah diantaranya karena kesombongan. Karena itu harus dijauhi, ya. Sekarang tuh apalagi pada orang yang punya jabatan tuh namanya apa? Arogansi, itu, sombongan, tuh. Harus dijauhi, ya. Sifat-sifat kesombongan terkadang, tuh, ya, dengan sifat sombong itu enggan melakukan sesuatu atau melakukan ini itu karena sifat kesombongan. Nanti ada penjelasannya, ya. Sehingga kesombongan itu melahirkan sifat-sifat tercela yang lainnya, ya. Dari sifat arogansi itu ada sifat yang lain, ya. Dan itu adalah dampak dari kesombongannya, gitu. Karena itu, ya, kita harus menyadari bahwa kita itu adalah seorang hamba yang tidak lepas dari al-khata, manusia, yaitu sifat salah dan lupa, ya. Tidak lepas daripada kelemahan, ya, makhluk kita itu. Jadi karena itu kita harus DP, ya, dan juga mewujudkan perendah dirian di hadapan Allah, ya. Rendah hati di hadapan makhluknya, ya, di hadapan manusia,
sehingga kita tidak muncul sifat sombong. Karena iblis saja ya dijauhkan dari rahmat dan diusir dari surga karena kesombongannya, apalagi tentunya kita tidak layak kepada Allah dan juga tidak layak bagi diri kita merasa tinggi ya, dengan kesombongan ya. Dan sekarang ini ya jeratan atau makar iblis itu ya banyak ya untuk yang namanya kesombongan tuh ya. Salah satunya adalah lewat ya itu gadget pamer kan gitu ya, pamer tuh ya. Nah, itu kita nih pamer itu buat apa nih ya, niatnya buat apa pamer? Kan itu asalnya dari kesombongan juga ya, dikit-dikit pamer itu ya lewat status ya itu. Nah, itu makar iblis sekarang ya. Maka kalau kita tidak menghiasi ya medsos itu dengan hiasan, kita mengirimkan share ilmu atau ayat-ayat Al-Quran tuh ya, gitu. Kita bagikan tuh ya dakwah tuh ya. Maka harus hati-hati nih ketika seseorang itu ada merasa pada dirinya kemudian dipamerkan pada medsos, nah, udah aja gitu ya, nanti kena ain dan sebagainya gitu ya. Itu kan banyak mudorot ya gitu ketika seorang itu pamer gitu. Karena itu tentunya juga wasiat nih buat ikhwatofillah, terutama yang muda-mudi nih ya. Muda-mudi kadek ya. Jangan sedikit-sedikit dipamerkan ya. Ya alhamdulillah gitu ya, kalau tidak sedikit-sedikit pamer foto gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, tidak aktif di medsos bahkan lah, masya Allah gitu ya gitu. Alhamdulillah. Karena apa? Itu sangat dekat sekali, itu jeratan makar-makar iblis itu, supaya kita pamer ya, itu supaya kita pamer ya. Sedikit ya pamer di medsos dengan fotonya, wah gitu ya, udah itu orang lihat ini gitu, gelis tuh ya, ya Pak Ade gitu. Gitu ya, cari calon gitu gitu. Jangan begitu, cari calon juga itu ya, dengan cara yang benar, ta'aruf memakai gitu ya, dengan penyela itu ya. Gitu ya mah cara di medsos fotonya wah dengan baju baru tah, insya Allah baru selesai mudik katanya di foto katanya, dek kata. Pamer-pamer kan jeratan iblis itu ya, harus hati-hati nih, jangan segala-gala dipamerkan gitu, di medsos. Apalagi zaman medsos sekarang itu bahaya ya. Sudah banyak ya yang terjebak karena medsos ya. Dan ada ya, seorang ikhwan ya, jamaah ya, dia juga seorang ustadz ya, pindah-pindah gitu ya, gitu. Udah pindah, tidak di Bandung lagi ya domisilinya. Dia sebelumnya juga cerita tuh, banyak sekali dia tuh lewat medsos tuh ya, cari jodoh gitu. Untungnya dijebak gitu. Nah, gitu. Nah, makanya harus berhati-hati nih yang namanya kita bermedsos ya. Karena ya dua mata pisau ya. Ya gadget kita itu dua mata pisau gitu. Kalau kita tidak memanfaatkan untuk dakwah,
untuk menyebarkan ayat Al-Quran, ya, menyebarkan kajian, ya, kebaikan-kebaikan, ya. Kalaupun foto-foto juga foto-foto pas kajian, tapi bukan memamerkan diri kita sebagai orang yang hadir di kajian, bukan. Ya foto-foto kajian gitu ya, foto-foto itu bukan memamerkan diri kita sedang ngaji itu, pamer tambah sami itu, gitu ya. Nah itu, ya bisa juga nih pisau yang bisa membuat kita ya dengan luka-luka dari dosa itu ya. Nah itu dengan pamer-pamer gitulah gitu. Kamu zaman enak gitu ya, insya Allah tuh ya. Satu-satu gitu ya, maksiat dipamerkan juga, gitu. Insya Allah. Ini ya, kita berlindung ya dari jeratan-jeratan iblis, dari makar-makar iblis. Semoga Allah kuatkan dan juga Allah tambah iman kita agar tentunya kita jadi hamba yang sebaik-baiknya baginya. Nah itu saja dahulu yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti kita lanjut di hari Selasa nih tentang bagaimana adab ya, adab seorang penuntut ilmu ya. Walafu minkum walafikum lumana atina bil qamah wa ayyalana bisdar rabbana atina fil arsana kina banar. Aku lakukan hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.